Tak ada kayu, rotan pun laku diekspor. Masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan peribahasa tak ada kayu, rotan pun jadi. Bukan sekedar peribahasa, ternyata rotan memang memiliki manfaat yang tidak kalah besarnya dari kayu. Sebagai komoditas hasil perkebunan, umumnya rotan digunakan dalam berbagai industri. Tidak heran, rotan memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Di Indonesia sendiri, rotan sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bentuk produk furniture seperti bangku dan meja. Rotan memiliki karakteristik yang kokoh dan fleksibel, sehingga komoditas ini sangat umum dijadikan sebagai kerajinan fungsional. Tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara produsen rotan terbesar di dunia. Oleh karena itu, hingga saat ini rotan menjadi komoditas unggulan di negara kita. Beberapa daerah yang menghasilkan rotan dan produk diantaranya Kalimantan, Papua, dan Cirebon. Meskipun produksinya besar, namun Indonesia masih berada di urutan ketiga sebagai negara eksportir rotan dunia dengan pangsa sebesar 6,11%. Jumlah ini masih tertinggal cukup jauh dari dua negara lainnya, yaitu Tiongkok dan Vietnam, yang berturut-turut memiliki nilai pasar sebesar 45,15% dan 12,49%. Hal ini tidak lepas dari peraturan pemerintah yang menjadikan rotan sebagai salah satu komoditas lartas yang dibatasi untuk kegiatan ekspor. Meski dibatasi, ekspor rotan dan produk rotan masih terus berjalan dan mencatat nilai positif setiap tahunnya. Menteri Perdagangan mencatat nilai ekspor produk rotan Indonesia pada periode Januari sampai Agustus 2020 sebesar 357,16 juta US dollar atau naik 4,35% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Tren ekspor produk rotan Indonesia juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, di mana peningkatannya sampai sebesar 2,11%. Biasanya, komoditas rotan yang diekspor dari Indonesia merupakan produk olahan yang sudah jadi, seperti produk furniture, mebel, atau kerajinan. Produk kerajinan tangan atau handicraft dari bahan dasar kayu, rotan, bambu, dengan desain yang kreatif, artistik, dan dekoratif menjadi salah satu produk andalan ekspor Indonesia. Permintaan dan nilai jual produk tersebut di pasar internasional relatif tinggi. Kenaikan nilai ekspor produk rotan dikarenakan oleh tingginya permintaan di negara-negara maju. Seperti yang diketahui, produk furniture berbahan baku rotan memiliki keunggulan yaitu lebih ringan dan tidak membutuhkan banyak tempat. Sampai saat ini, ekspor produk handicraft kayu dan rotan masih memberikan kontribusi yang terbesar, terutama untuk pangsa pasar utama di Eropa dan Amerika Serikat, serta pangsa pasar lainnya seperti Australia, Tiongkok, India, Taiwan, dan negara-negara di ASEAN. Handicraft dari bahan asal tumbuhan, termasuk rotan, masih berpotensi sebagai media pembawa berbagai jenis OPT atau organisme pengganggu tumbuhan, terutama jika dalam kegiatan produksi maupun penanganan, penyimpanan, dan pengangkutannya tidak menerapkan tindakan mitigasi OPT. Berbagai jenis serangga hidup atau live insect dapat terbawa pada produk handicraft, diantaranya kumbang, pengerik kayu, kumbang bambu, rayap, dan semut. Oleh karena itu, negara tujuan ekspor produk handicraft Indonesia pada umumnya masih menerapkan persyaratan fitosanitari yang relatif ketat. Secara umum, persyaratan fitosanitari handicraft rotan dari Indonesia yang diterapkan oleh negara tujuan diantaranya 1. Bebas dari OPT negara tujuan dan OPT lainnya. 2. Dilengkapi dengan import permit dari otoritas kompeten di negara tujuan ekspor, jika dipersyaratkan. 3. Dilengkapi dengan fitosanitary certificate dari negara pengekspor, jika dipersyaratkan. 4. Diberi perlakuan fumigasi atau perlakuan karantina lainnya, jika dipersyaratkan. 5. Dilengkapi sertifikat perlakuan, jika dipersyaratkan. 6. Dikemas menggunakan kemasan yang bersih dan aman bagi produk. Sebagai barang lartas, ekspor rotan hanya bisa dilakukan oleh ETR, eksportir terdaftar produk rotan dari Kemendak. Sementara itu, persyaratan ekspor rotan ini bisa berbeda tergantung kepada negara tujuan. Namun, secara umum, dokumen yang dibutuhkan adalah commercial invoice dan packing list, pemberitahuan ekspor barang,
bill of lading atau airway bill, polis asuransi, dan shipping instruction. Untuk mengekspor produk rotan ini, baik pengrajin atau pelaku usaha industri rotan dapat memanfaatkan jasa dari perusahaan freight forwarder. Hal ini bisa mempercepat proses pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri karena ekspor tersebut ditangani oleh pihak yang sudah profesional. Bagi kamu yang ingin mengirim berbagai jenis komoditas ke luar negeri, Mr. Eksportir siap membantu memfasilitasi kebutuhan ekspormu. Kunjungi website resmi Mr. Eksportir di www.mreksportir.co. Mr. Eksportir, jasa ekspor terpercaya.